Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dinina waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'da. Oke, kembali lagi dengan saya Mbah Asep Berjagat di channel Jejak Nextdoor. Channel kebanggaan kalian semua, teman-teman Jejak Nextdoor. Mudah-mudahan kalian semua diberikan keberkahan, kemuliaan, dan keistimewaan Allah Subhanahu wa taala, rezekinya mengalir deras tanpa batas. Untuk kali ini saya mendatangi tempat masih di kawasan daerah Lampung ya, Lampung Selatan. Untuk desanya sendiri itu masuknya itu masih di daerah Sidoarjo. Yang menurut konon daripada cerita warga, tragedi demi tragedi, misteri demi misteri di kawasan daripada desa sendiri itu ada salah satu tempat yang fenomenal. Misterinya belum pernah terungkap sampai saat ini ya, dari tahun 1997. Ada dua rumah yang dalam waktu 24 jam itu lenyap begitu saja, layaknya ditelan bumi. Itu cerita sudah menyebar di seluruh desa, bahkan sampai ke kota ya, khususnya daerah Lampung Selatan. Saya pun sebenarnya percaya nggak percaya, tapi saya mendatangi lokasi dan memang ternyata masih ada sedikit jejak ya daripada rumah tersebut, yaitu lokasi yang tidak pernah dijamah oleh manusia, tapi sudah lama ditinggalkan. Mungkin nanti kita coba lihat lokasinya. Jangan kemana-mana, ikuti perjalanan kami Jejak Nextdoor. Baik, teman-teman Jejak Nextdoor dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di lokasi yang mungkin terindikasi bekas rumah ya. Cuman sudah banyak kerumunan, ini habis dibersihkan lagi sama warga, dibakar, adanya bambu yang sudah tumbuh ya. Mungkin jejak-jejaknya sudah mulai hilang teman-teman. Cuman menurut warga di sekitaran sinilah rumah daripada penduduk pada tahun 1997 itu tiba-tiba menghilang. Untuk masalah ada aura apa atau ada sesuatu apa di sini saya belum merasakan apa-apa ya teman-teman. Cuman saya berusaha untuk coba menggali informasi lebih dalam lagi. Dengar nggak? Ada suara kayak anak kecil ya. Ini sedikit jauh ya dari pemukiman. Mungkin kalau dari desa yang saat ini aktif itu sekitar hampir sekilo. Kayaknya nggak mungkin terdengar sampai sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ada Muhammad. Ya ada Murah. Ada substansi dari sana. Ya ada mujasad. Ya ada mujin. Ya ada mugaib. Ya Rijal gaib hadir. Saya merasakan vibrasi yang mungkin kalau kita flashback ya, ada beberapa sosok orang. Mungkin kalau dibilang horin berarti memang ada yang meninggal di sini. Saya akan coba komunikasi sebentar. Ini susahnya saya nggak bawa mediator ya. Nah, saya urgent sendiri.
kebetulan tim Ki Arjuno sama Ki Agus sedang ada keperluan, makanya saya sendiri saja. Assalamualaikum. Rasanya sedikit ngap ya di sini ya. Kulon wun. Jadi walaupun di sini di daerah Lampung, cuman ini saya coba komunikasi, ternyata menggunakan bahasa Jawa ya teman-teman. Jadi sosok daripada Khorin yang saya lihat itu, sosok kakek-kakek ini orang Jawa, bukan orang Lampung aslinya, tapi orang Jawa. Saya akan coba komunikasi lebih dalam lagi. Jadi ini agak prihatin saya, karena beliau sendiri pun tidak tahu apa yang mereka alami, yang terjadi pada waktu itu, dan itu seketika hilang begitu saja. Dan hilangnya itu, kata beliau sendiri itu kayak terbawa arus air ya, tapi dia kayak digiring di suatu tempat, dan itu tuh lapang, nggak ada apa-apanya di situ. Itu kayak bertemu sosok perempuan, dan itu kalau beliau sendiri membicarakannya itu kayak sosok putri, tapi tinggi besar jangkung. Daripada beliau sendiri itu mungkin sekitar mungkin ada 2-3 meter. Itu kalau saksi daripada Khorin yang tadi mencoba untuk komunikasi dengan saya. Saya masih penasaran teman-teman. Ayo kita ke sana. Nah, di sini adalah letak daripada lokasi yang kedua, rumah kedua. Jadi di sini satu, di sana satu, yang rumah tiba-tiba hilang. Dan dari sini kejadian ini warga ataupun desa itu berusaha untuk pindah daripada lokasi ini karena mungkin takut ya. Sudah menjadi hutan bambu ya lokasi. Sadar ada sesuatu ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada sesuatu teman-teman. Saya coba untuk berinteraksi di sini, silaturahmi. Saya tidak mengganggu. Coba di sini sih. Kamera coba cek dulu, apa tahu ada sesuatu yang tersimpan di situ. Sudah ya. Cek akan dekat kamera. Kira nanti saya selipkan. Fokus ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada eksistensi.
Nih, teman-teman. Ada yang jatuh. Kamera coba dekat. Ini salah satu pemberian daripada makhluk yang di sini ya. Sebentar. Tiba-tiba anak mual, teman-teman. Ini diberikan tapi ada yang nahan sesuatu, nggak tahu apa, semacam mustika. Mungkin kamera agak deket biar penerangannya kelihatan. Jadi seperti batu, cuman saya nggak tahu batu apa ya teman-teman. Nah ini nih, maaf, sini, apa dekat? Seperti batu telur, cuman walau alam ini nggak tahu ya. Ini diberikan langsung tadi. Ada sesuatu juga di sana. Sini. Assalamualaikum. Mudah-mudahan dari kamera kedengeran. Ini sudah pagar ya teman-teman ya. Ini pagar untuk menuju kampung sebelah. Ada di sini. Kalau lewati hutan bambu ini ada kampung yang namanya desanya itu Desa Lemper. Saya nggak tahu makna daripada kenapa diberikan semacam batu. Seperti batu biasa teman-teman, cuman walau alam saya penasaran. Di sini ada apa? Kita masuk saja teman-teman. Daripada penasaran. Assalamualaikum. Ini ada sosok nggak jauh dari yang tempat rumah yang hilang. Saya melihat ada sosok di sini seperti sosok apa ya, hewan tapi badannya itu ada sisiknya teman-teman. Sisiknya tuh kayak besar-besar tapi pendek ya, bukan ular ya, bukan ular, pendek kayak terenggiling, teman-teman. Pas di sini, jadi merungker gitu teman-teman, jadi kayak merunduk. Assalamualaikum. Apa kamu sudah lama di sini?
Kamu menjaga apa di sini? Pusaka. Pusaka apa itu? Si kuning. Bukan. Apa? Semacam mustika. Ini sangat luar biasa teman-teman. Mau diajak komunikasi. Kita coba sekali lagi kita manifestasikan. Ini daripada mustika tadi kita amankan dulu. Coba dicek dulu kameramen. Mungkin ada sesuatu apa-apanya di situ. Man ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya ada madam. Ya ada murah. Ya ada bojin. Ya ada bukoib. Ya ada jaga padir. Hadir. Ini kamera. Kita kira nanti agak dekat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih belum ada apa-apanya. Mudah-mudahan daripada pusaka atau besi kuning yang dijaga sama beliau ini diberikan ya. Assalamualaikum. Allah. Allah. Seperti batu teman-teman, tapi berlubang. Nah ini yang dijaga daripada makhluk seperti terenggiling yang saya lihat tadi ya, bersisik emas. Ya saya yakin terenggiling, cuman kepalanya itu seperti manusia teman-teman. Ini mustika besi kuning ya, atau pusaka besi kuning. Cuman ininya batu teman-teman. Ininya batu, wadahnya batu. Ini besi kuningnya di dalamnya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah mendapatkan petunjuk ya, dan mendapatkan suatu cindera mata daripada yang asli penunggu di sini. Saya akan coba komunikasi sebentar, kenapa dan apa penyebab rumah-rumah itu kok bisa hilang. Saya akan komunikasi sebentar sama yang aslinya ya. Assalamualaikum. Dibawa kemana orang-orang yang ada di rumah itu? Ke gunung. Gunung mana? Gunung Pesagi. Gunung Pesagi itu di mana? Daerah Lampung juga, Lampung Barat. Oh. Jadi menurut penunggu yang ada di sini, khususnya yang menjaga mustika besi kuning ini, mereka yang hilang dalam waktu 24 jam itu dibawa ke daerah atau pegunungan yang namanya Bukit Pesagi, teman-teman. Saya nggak tahu Bukit Pesagi itu di mana. Yang jelas itu masih di kawasan Lampung katanya. Ini masih misteri ya. Ini belum bisa terpecahkan ini. Gunung Pesagi. Ini saya jadi penasaran nih. Suatu saat saya akan datang ke sana, mau silaturahim juga ke sana. Oke, terima kasih sudah memberikan informasi yang valid. Baik teman-teman, tidak next door dimanapun Anda berada, mungkin
saya nggak mengulur-ulur waktu di sini karena saya belum menemukan titik terang kenapa kok sampai dibawa ke ke Bukit Besagi orang-orang yang mungkin hilang dalam waktu 24 jam serumah-rumahnya. Jadi tiba-tiba hilang, teman-teman. Mungkin pada waktu itu rumahnya itu masih rumah teran ya. Teran itu kayak rumah kayu pada waktu itu, era-era Soeharto ya kalau nggak salah. Rumah panggung. Iya, rumah panggung. Makanya jejak semacam pondasi itu nggak ada. Waktu itu ya mungkin hanya kayu saja ya, mungkin papan yang mungkin ditancapin. Kata warga sih waktu itu masih ada kayak tunggul-tunggul kayu itu masih ada. Ternyata udah dibakar semua, teman-teman. Jadi udah nggak kelihatan. Cuma jejak secara spiritualnya saja yang masih terlihat. Oke teman-teman, jejak Nextdoor di mana-mana berada. Semoga kalian terhibur daripada perjalanan saya untuk kali ini di daerah Lampung Selatan ya khususnya. Jangan lupa dan jangan lewatkan terus tonton konten saya di jejak Nextdoor ini. Jangan lupa like, share, subscribe-nya. Semoga channel ini bisa berkembang pesat seperti yang saya harapkan dan kalian harapkan semua, dan memberikan edukasi channel konten-konten terbaik untuk kalian semuanya. Oke, cukup ya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.